Pada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sembah Dia, kita agungkan nama-Nya yang kudus dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, saat memuji-Mu. Kau bertahta di atas pun ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh-Mu ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Saat kami memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ayo percaya Tuhan ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan melalui renungan. Berikan kami pengertian Tuhan. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai menerima mandat dan kuasa menjadi saksi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Matius 28 ayatnya yang ke-18. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan Yesus memulai amanat agung dengan deklarasi tentang kuasa-Nya.
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah pernyataan yang sangat penting. Tuhan Yesus bukan hanya seorang guru atau nabi, tetapi Dia adalah Sang Raja yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Kata segala kuasa di sini menunjukkan otoritas yang penuh dan sempurna, yang mencakup segala sesuatu di surga dan di bumi. Tidak ada aspek dari ciptaan yang berada di luar jangkauan otoritas Kristus. Kuasa yang diberikan kepada Tuhan Yesus merupakan bagian integral dari rencana Allah yang kekal untuk memulihkan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa memahami misi penginjilan terlepas dari pemahaman teologis tentang kedaulatan Allah dan peran Kristus sebagai Raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia tidak hanya datang untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi juga untuk memulihkan seluruh ciptaan di bawah otoritasnya sebagai Raja yang kekal. Dengan demikian, amanat agung bukan hanya perintah untuk memberitakan Injil, tetapi juga merupakan pernyataan bahwa kuasa dan otoritas yang mendasari pemberitaan Injil adalah kuasa Kristus yang tidak terbatas. Hal ini penting bagi kita yang menerima mandat ini, karena kita tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri, tetapi pada kuasa Kristus yang bekerja di dalam dan melalui kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setelah menyatakan kuasanya, Tuhan Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya. Di sini kita melihat hubungan yang erat antara kuasa Kristus dan misi gereja. Mandat ini diberikan bukan hanya kepada segelintir orang, tetapi kepada seluruh gereja sepanjang zaman. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi dari karya penyelamatan Kristus dan mengajarkan semua yang telah diperintahkan olehnya. Menjadi saksi berarti memberitakan kebenaran Injil kepada dunia yang terhilang. Namun kita harus memahami bahwa dunia ini berada di bawah kuasa dosa. Manusia dalam keadaan alamiahnya terikat oleh dosa dan tidak mampu mencari Allah dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, misi penginjilan bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan perjuangan melawan kuasa dosa dan kegelapan. Namun Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa kuasanya yang bekerja dalam diri kita akan menaklukkan kuasa-kuasa ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kuasa menjadi saksi tidak terletak pada kefasihan berbicara, kecerdasan, atau kekayaan materi, tetapi kepada ketaatan kepada Kristus dan ketergantungan pada kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas para murid dan memberi mereka kuasa untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan bahwa kesaksian kita tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan manusiawi, melainkan oleh kuasa Roh Kudus yang memberikan keberanian, hikmat, dan ketekunan. Bagaimana kita dapat menerima mandat dan kuasa menjadi saksi di zaman yang penuh dengan tantangan ini? Yang pertama, mengandalkan kuasa Kristus dan Roh Kudus dalam kesaksian kita. Kita harus selalu ingat bahwa kesaksian kita bukanlah tentang usaha kita sendiri, tetapi tentang kuasa Kristus yang bekerja melalui kita. Banyak orang Kristen mungkin merasa tidak percaya diri dalam memberitakan Injil, takut ditolak atau disalahpahami. Namun kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus sendiri telah berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yang kedua, menjadi saksi melalui kehidupan yang menggambarkan Kristus. Kesaksian kita bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup. Sebagai saksi Kristus, hidup kita harus mencerminkan karakter Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Kehidupan yang suci dan penuh kasih akan menjadi kesaksian yang nyata tentang kuasa Injil yang mengubah hidup. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan media untuk menyebarkan Injil. Era digital membuka peluang baru bagi penginjilan. Gereja dan setiap individu kini dapat menggunakan media sosial, video, blog, dan platform digital lainnya.
untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang di seluruh dunia. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif jika digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Yang keempat, menjangkau semua bangsa dan budaya. Mandat Tuhan Yesus untuk menjadikan segala bangsa murid-Nya adalah panggilan untuk menyeberangi batas-batas budaya, ras, dan bahasa. Gereja dipanggil untuk tidak hanya fokus pada penginjilan dalam komunitasnya sendiri, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pelayanan misi lintas budaya dengan tetap memegang teguh kebenaran Injil. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Matius 28 ayat 18 memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang mandat dan kuasa yang diberikan kepada gereja untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak bekerja dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kita keberanian dan hikmat untuk menjadi saksi di tengah dunia yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Tuhan Yesus yang sama juga memberikan mandat kepada kami untuk kami menjadi saksinya di bumi. Kami bersyukur bahwa di dalam anugerah Tuhan, kami dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam anugerah Tuhan, kami diberikan mandat dan kuasa untuk menjadi saksi. Oleh karena itu kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami, untuk kami dapat menjalankan tugas bersaksi dengan efektif. Dan di dalam anugerah Tuhan, kiranya banyak orang bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, kini kami memohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.